Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu biasa yang ke-23 tahun A, 10 September 2023. Saudara Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 tentang bagaimana kita dipanggil dan diutus untuk ambil bagian dalam karya Tuhan untuk membawa orang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin menyelamatkan banyak orang. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai, aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka ini akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Soal tegur-menegur, nasihat-menasihati, itu merupakan hal yang biasa kita lakukan dalam hidup. Dalam keluarga, di dalam lingkungan stasi atau paroki. Namun saudari-saudara, menegur yang benar, menegur yang tulus, menegur dengan penuh kasih itu seperti apa? Tentu tidak selalu semua orang bisa melakukannya. Kadang kita menegur dengan tujuan yang baik, tapi caranya keliru. Caranya kurang bijaksana. Suatu ketika seorang teman imam menyampaikan kepada umatnya di akhir misa. Dia katakan, rupanya imam ini mendengarkan bahwa dia dibicarakan di luar, dibicarakan di antara umatnya sesuatu yang tidak benar, dan tak ada satupun umat yang datang berbicara dengan dia. Maka dia katakan kepada umatnya demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hal yang sangat bijaksana, sangat baik, bahwa kalau ada sesuatu yang terkait dengan saya itu salah saya lakukan, atau mungkin tidak berkenan di hati saudara-saudari, Bapak Ibu semua, berbicaralah dengan saya. Jangan berbicara tentang saya kepada orang lain sesuatu yang belum tentu benar. Tapi berbicaralah dengan saya, bukan berbicara kepada orang lain tentang saya. Saudari-saudara memahami maksud kalimat ini bahwa membicarakan seseorang kepada orang lain itu selalu punya potensi sebagai gosip.
selalu punya potensi fitnah. Bahkan kalaupun sesuatu yang dibicarakan itu benar, selalu ada juga kemungkinan untuk menjelekkan orang, merendahkan. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan sikap turut menghakimi, menambah-nambahkan bumbunya, ceritanya semakin diperluas dan sebagainya. Akhirnya nama orang menjadi rusak di tengah sesama. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya Yesus sungguh menaruh perhatian sejak awal tentang menegur yang baik, tentang mengoreksi, tentang memperbaiki, tentang mempertobatkan sesama. Karena itu Yesus mencoba mengangkat pentingnya menasihati sesama saudara, menegur sesama saudara itu sebagai topik yang mendesak, yang urgent di dalam pewartaan. Yesus tahu bahwa selalu ada kecenderungan pada setiap orang untuk lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Cenderung menjadi hakim bagi orang lain, tetapi menjadi pengacara untuk diri sendiri. Karena kecenderungan itu begitu kuat, saudari-saudara, maka seringkali tanpa pikir panjang, tanpa memperhatikan situasi dan kondisi, orang mengoreksi, orang menegur, orang menasihati, orang mengeritik sesamanya. Akibatnya adalah bahwa seringkali bukan hal positif yang terjadi, bukan dampak baik yang kita lihat, tetapi justru ketersinggungan. Orang merasa dipermalukan, orang merasa terluka, orang kemudian tidak menerima atau menolak. Sekalipun itu tujuannya baik, tetapi cara yang dipakai kurang bijaksana. Yang terjadi kemudian bisa bertambah lagi menjadi permusuhan yang berkepanjangan, relasi yang menjadi renggang, dan sebagainya. Makanya saudari-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita hari ini satu, katakanlah itu spiritualitas koreksi, spiritualitas menegur secara Kristiani. Pertama dan utama adalah tegurlah saudaramu, sesamamu yang salah, di bawah empat mata. Artinya, privasinya dihargai tanpa menimbulkan rasa tidak suka, rasa ditelanjangi di depan orang dan sebagainya. Berbicara berdua di bawah empat mata selalu merupakan cara pertama dan utama ketika kita melakukan teguran kepada sesama atau saudara. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Ini juga menjadi sebuah bukti saudara-saudari bahwa Yesus sungguh memahami psikologi manusia. Di mana setiap orang pasti mau dikoreksi. Setiap orang mau diingatkan. Setiap orang mau dikritik. Setiap orang mau dinasehati. Tetapi cara yang dipakai mesti juga santun. Mesti juga bijaksana. Mesti juga menghargai martabat seseorang, menghargai privasi seseorang. Sesuatu yang disampaikan secara etis, secara respek, dengan tulus di bawah empat mata, itu akan mendapatkan respon yang jauh lebih bagus dan kemungkinan perbaikan yang lebih baik daripada usaha mempermalukan orang di depan umum. Meskipun sekali lagi tujuannya baik. Kalau cara yang pertama dan utama menegur di bawah empat mata ini ternyata tidak membawa hasil, tapi kesalahan yang terjadi itu adalah kesalahan yang bisa memberikan dampak buruk bagi orang lain, bagi makin banyak orang, maka Yesus katakan, bawalah beberapa orang saksi
satu atau dua orang saksi, apakah itu mungkin tokoh masyarakat, apakah itu mungkin tokoh umat, apakah itu yang dituakan dalam sebuah lingkup, sebuah lingkungan untuk membantu, untuk menyadarkan. Dengan demikian saudara-saudari, barangkali justru tanggapan yang kita terima menjadi tanggapan yang lebih positif. Sejahat-jahatnya orang kalau datang orang yang dituakan, orang yang ditokohkan bersama, pasti mau menerima, pasti mau mendengar. Itu pikiran positif saya. Dan kalau ternyata itu juga tidak berhasil, Tuhan Yesus katakan, bawalah masalahnya kepada jemaat, dan tentu hal ini melalui pemimpin jemaat. Supaya dipanggil, karena urusan seperti ini tentu membawa dampak, membawa efek bagi jemaat secara keseluruhan. Masalahnya saudari-saudara, seringkali selalu ada hambatan psikologis pada diri kita untuk menegur, untuk mengoreksi sesama yang bersalah. Pertama, bisa jadi karena rasa sungkan. Sungkan untuk menegur, sungkan untuk menasihati, sungkan untuk mengkritik, meskipun tahu ada yang salah dan kesalahan itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Lebih mudah bagi kita membicarakan kesalahan orang di belakang daripada membicarakan dengan yang bersangkutan dengan cara yang etis, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun dan penuh kasih persaudaraan. Yang kedua, saudari-saudara, selain rasa sungkan, seringkali juga ada kekhawatiran bahwa kita dinilai mencampuri urusan orang lain. Sehingga seringkali kita memilih diam, memilih pasif, memilih cuek, dan tidak peduli akan kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, saudara-saudari, hambatan psikologis yang ketiga adalah kekhawatiran bahwa masukan kita, nasihat kita, teguran kita itu tidak diterima, bahkan mungkin mendatangkan masalah baru. Akibatnya adalah daripada mencari masalah, daripada menambah masalah, biarlah dia sendiri yang menyelesaikannya. Atau biarlah dia sendiri yang nanti akan merasakan akibatnya. Akibatnya saudara-saudari, daripada mencari masalah atau mencampuri urusan orang lain, biarlah nanti waktu yang menjawab. Toh saya sendiri juga punya masalah dan sebagainya. Padahal dalam hidup bersama sebagai umat beriman, saudari-saudara, potensi kesalahan yang mengganggu, yang menjadi batu sandungan, selalu ada. Dan bahwa dalam situasi itu kita tidak boleh menjadi orang yang netral saja. Diam bukan pilihan, cuek juga bukan pilihan. Kalau kita tahu betul bahwa ada kesalahan yang besar dan tidak menegur, tidak mengingatkan, kita juga turut berdosa. Maka sekali lagi, diam bukan pilihan. Cuek bukanlah sikap yang bijaksana. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Jika engkau memperingatkan orang jahat supaya dia bertobat dari hidupnya, tapi dia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau sendiri telah menyelamatkan nyawamu. Tapi di balik itu, Tuhan Yesus masih mengingatkan satu hal, saudara-saudari. Mengingatkan orang itu satu hal. Tetapi kita tidak bisa memilih diam, memilih cuek. Kalau kita tahu ada sebuah kesalahan, sebagaimana dikatakan oleh Allah kepada Nabi Yehezkiel, jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ini yang tadi saya katakan, ketika kita tahu dan memilih diam,
memilih seakan-akan tidak tahu, itu juga menjadi dosa. Maka akan dituntut pertanggungjawaban dari kita oleh Tuhan. Maka saudari-saudara, hendaknya kita menjadi nabi-nabi satu sama lain yang saling mengingatkan bila ada kesalahan. Jangan menjadi nabi palsu. Kita semua saudari-saudara senantiasa memerlukan koreksi, memerlukan perbaikan, memerlukan pembaharuan diri. Yang paling perlu kita pahami adalah kalau sampai orang lain dapat mengoreksi kita, menasihati kita, mengingatkan kita, itu sebetulnya adalah bukti bahwa orang peduli kepada kita. Bukan karena pertama-tama orang memata-matai kita kapan kita bersalah, tapi karena mereka peduli. Karena itu mereka menegur. Kerelaan untuk menerima semua itu memang tergantung kepada kualitas kerendahan hati yang bersangkutan. Kualitas kerendahan hati yang kita miliki. Orang rendah hati pasti selalu akan terbuka menerima masukan, menerima koreksi, menerima perbaikan. Bahkan kritikan-kritikan betapapun itu mungkin tajam, diterima dengan lapang dada, dengan besar hati, karena sadar bahwa itu semua terjadi demi kesempurnaan hidupnya. Itu semua terjadi karena orang mengasihi kita, karena orang peduli kepada kita sebagai saudara seperjalanan menuju Tuhan. Saya percaya saudara-saudari, kita semua bisa. Kita hanya perlu memberanikan diri, memilih cara yang bijak, yang etis, yang menghargai martabat, yang menghargai privasi orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa bukan hanya mengampuni kami, tapi memanggil kami semua juga untuk membantu sesama saudara, untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan dalam suasana kasih penuh persaudaraan. Anugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mau ambil bagian dalam tugas ini, memelihara kasih persaudaraan di dalam tugas kami, di dalam perjalanan bersama menuju kepadamu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.